Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian menyaksikan video ini. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan. Sekarang kita kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah keamanan komputer. Kemudian ini adalah modul mengenai data backup dan disaster recovery ya. Seperti biasa, materi yang akan kita gunakan adalah materi yang berasal dari dosen koordinator Pak Hadi Santoso dan berasal dari iclass.ecouncil.org ya. Jadi untuk materi kali ini kita secara garis besarnya akan mempelajari mengenai bagaimana cara melakukan backup data dan pemulihan setelah adanya bencana alam ataupun bencana apapun itu ya, terhadap data senternya kita, media penyimpanan kita ataupun servernya kita. Oke, ini adalah buku-buku referensi yang digunakan dalam pembuatan materi ini. Oke ya, kita langsung saja masuk ke objektif dari modul kali ini ya. Yang pertama adalah data backup ya, bagaimana cara kita melakukan backupnya. Kemudian what files to backup and how often ya. Jadi apa-apa saja yang harus kita backup ya. Kan tidak mesti semua backup ya. Jadi harus dipilah juga mana yang penting, mana yang tidak begitu penting, mana yang diprioritaskan dan sebagainya. Dan kemudian how often. Jadi seberapa sering ya durasi ataupun perulangan dalam melakukan backupnya itu berapa kali dalam satuan minggu ataukah bulan ataukah hari ya. Jadi tergantung data yang disimpan, semakin penting itu maka backupnya akan semakin sering juga ya. Kemudian yang ketiga adalah online data backup. Ya, kita melakukan backup itu secara online. Jadi bisa secara online, bisa secara offline ya. Kemudian yang keempat adalah online backup service provider ya. Jadi penyedia layanannya yang di backup ya. Kemudian jenis-jenis dari proses backup. Kemudian adalah backup dan restore, fungsi backup sama restore di Windows 7. Ini secara teori ya. Tapi yang akan kita coba nanti adalah di Windows 10 punyanya kita sekarang. Kemudian yang selanjutnya adalah data encryption. Kurang lebih ada kaitannya sama materi yang minggu-minggu kemarin ya. Jadi dasarnya itu yang kalian pelajari di minggu kemarin. Kemudian data encryption itu adalah perkembangan dari yang kemarin ya. Kemudian sebelah kanan sini ada macOS ya. Backup sama restore-nya bagaimana itu bisa dilakukan ya. Tapi kan kita tidak semua menggunakan Mac ya. Jadi mungkin secara garis besarnya saja akan ditinjau. Kemudian ada data backup tools yang kita pakai apa saja yang bisa dilakukan untuk melakukan backup data, dan juga recovery tool ya. Nah, jadi ada perbedaan tool untuk backup dan juga tool untuk recovery ya. Recovery untuk pemulihan ya, pemulihan data jika terjadi hang, crash ataupun blue screen. Kemudian physical security. Nah, physical security teori-teori yang terkait keamanan mengenai hal-hal yang berkaitan ataupun ada fisiknya, seperti gedung, seperti bangunan, ruangan, mulai dari PC, server, dan lain-lain. Pokoknya yang ada fisiknya ya, yang bisa kita sentuh ya, hardware komputer kayak gitu. Kemudian physical security measures. Nah, setelah kita ketahui apa yang harus dilakukan untuk melindungi fisikalnya, kemudian kita akan melakukan measure atau pengukuran keamanannya seperti apa gitu ya. Kemudian laptop theft itu adalah pencurian laptop dimanapun di tempat kita berada. Kemudian yang terakhir adalah physical security checklist ya. Checklist apa saja poin-poin pentingnya mengenai physical security. Oke, kita masuk ke bagian flow dari modulnya ya. Jadi ada
Ada 7 ya, ada 7 modul. Nah, seperti biasa akan kita bagi menjadi beberapa part ya, sesuai dengan flow dari modul ini ya. Nah, flow yang pertama adalah data backup introduction ya. Pendahuluannya lah ya. Bagaimana cara kita melakukan backup ya. Nah, ini backup data ataupun data backup. Ini ya, yang sebelah kiri dulu. Backup is the process of making duplicate copies of critical data on backup media such as CD, USB, external hard disk, and seterusnya. Ini hanya teorinya saja ya. Jadi backup itu adalah proses dalam pembuatan duplikat ataupun penggandaan ya, proses penggandaan begitu, pembuatan file penggandaan dari critical data ataupun data-data yang kritis atau data-data yang penting ya pada media backup ya, such as seperti CD, USB, external hard disk dan sebagainya. Nah, kemudian sebelah kanan sini, the main purpose of backup is to restore the critical data or file ya, when they are accidentally deleted or corrupted ya. Nah, jadi tujuan utamanya dalam proses backup yang kita lakukan itu adalah untuk melakukan restore atau restore ini gimana ya? Secara harfiahnya kita punya backup. Nah, backupnya itu akan kita taruh lagi, kita kembalikan ataupun kita gunakan, kita fungsikan kembali ke media yang kita gunakan seperti biasanya. Ya. Nah, itu adalah restore the critical data or file. Ya. Kita akan melakukan restore dari data-data yang kritis ataupun file-file yang kritis ataupun rusak ataupun error kayak gitu. When they are accidentally deleted or corrupted ya, secara tidak sengaja, secara tidak diinginkan kejadiannya terhapus atau rusak ya, corrupted. Kemudian yang kanan bawah sini, data backup should be the top priority in computer maintenance along with virus protection because it ensures that the data is secure in case of disaster ya. Nah, jadi data backupnya itu proses backup data seharusnya dilakukan dengan memprioritaskan file-file yang top ya atau file-file yang penting begitu pada komputer maintenance ya, pada pemeliharaan komputer ya, selama ataupun seiringan bersama dengan perlindungan dari virus ya. Jadi selain kita melakukan backup, jadi kita juga melakukan perlindungan dari virus. Karena it ensures that the data is secure. It ensures ini menjamin ya bahwa data adalah aman. Nah, setelah di backup itu sama dilindungi sama virus akan menjadi aman ya pada kejadian-kejadian ataupun kasus-kasus adanya bencana gitu. Jadi intinya setelah kita melakukan backup ataupun kombinasikan dengan antivirus, nah data yang kita simpan itu akan terjamin keamanannya terhadap dari kasus-kasus bencana, mau bencana alam ataupun bencana yang sengaja dan seterusnya gitu. It is easy ya, sebelah kiri sini. It is easy and cost effective to backup data in comparison to recovering data after a disaster or system crash. Nah, jadi dikatakan ini adalah mudah dan murah ya, cost effective, hemat seperti itu untuk melakukan backup data dan pada perbandingannya ataupun jika kita membandingkan ke proses pemulihan ataupun recovering data setelah adanya bencana ya, ataupun sistem dari crash ya. Jadi intinya adalah sangat mudah dan murah jika kita melakukan backup data untuk sebagai perbandingannya pada melakukan proses recovery ya. Jadi apa yang ingin dikatakan di sini adalah backup itu mudah ya dan murah jika kita bandingkan kalau ada bencana terus kita lakukan recovery. Nah, berarti di sini dikatakan bahwa recovery itu adalah lebih susah dan juga lebih mahal ya dibandingkan dengan proses backup datanya. Nah, itu adalah pendahuluan. Kemudian kita lanjut types of data loss ya.
Jadi dari hilangnya data, rusaknya data, seperti itu ya. Yang pertama adalah human error. Nah, kita lihat di sini dulu. Human error, accidental deletion or overwriting of a file or program ya. Accidental, kejadian yang tak diinginkan secara insiden seperti itu. Kemudian dia melakukan proses penghapusan, atau overwriting ini adalah penimpaan seperti itu ya. Kita simpan tapi kita timpa file yang lamanya itu. Nah, jadi kan yang tersimpan yang baru ya, begitu. Nah, itu adalah overwriting dari file ataupun program-program yang kita gunakan. Nah, jadi itu adalah proses penghapusan ataupun penimpaan yang tadi itu dilakukan sama manusia ya. Jadi yang dikatakan di sini adalah human error. Kemudian di sini ya, bawahnya ada software corruption. Software configuration complexity ya. Rumitnya dalam proses pengkonfigurasian software ya, sehingga memungkinkan adanya korup dalam file dari softwarenya tersebut ya. Jika kalian sering menggunakan aplikasi tertentu, kemudian filenya itu korup, akan ada kan ya jendela ataupun warning seperti itu yang mengatakan bahwa file yang Anda buka atau yang digunakan itu korup ataupun rusak. Nah, di situ maksudnya seperti itu ya, korup. Kemudian yang bawahnya selanjutnya adalah computer virus, attack of malicious program such as virus, worm, and trojan ya. Jadi data itu bisa hilang ataupun rusak ataupun hancur adanya serangan dari virus ya, seperti virus, worm, sama trojan. Kemudian yang sebelah kirinya hardware malfunction ya, hard disk failure, CPU failure, storage device failure, sama power failure. Jadi malfungsi dari hardware yang kita miliki ya. Malfungsi ini adalah ya bisa dibilang seperti rusak ya gitu ya, malfungsi. Nah, apa saja hardware yang biasa kita gunakan? Biasanya ada hard disk, kegagalan hard disk, CPU, kegagalan CPU, kegagalan media penyimpanan ya. Kemudian kegagalan dari sisi tenaga ataupun daya ataupun power ya. Kemudian selanjutnya adalah core file system ya. Nah, kalau yang tadi adalah software yang korup. Nah, kalau yang ini adalah file system dari media penyimpanan yang kita gunakan atau sistem yang kita gunakan. Jadi bisa sistem operasinya korup atau yang lainnya ya gitu. Kemudian ada operating system crash and data korup. Nah, jadi berkaitan sama sistem operasi yang kita gunakan, servernya seperti itu, sistem operasi dari server itu korup ya, ataupun rusak. Kemudian natural disaster ya, jadi bencana alam yang alami ya, seperti kebakaran, banjir, badai, sama gempa bumi ya. Nah, itu adalah penyebab ataupun jenis-jenis dari rusaknya ataupun hilangnya data yang kita miliki. Nah, what files to backup and how often ya. Jadi sebelah sini dulu. What files? First, decide what data present on the system is critical and needs a backup. Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah kita menentukan, kita decide mana data yang kritis ya, kritis, penting, kemudian harus kita lakukan backup ya. Yang pertama adalah di operating system file. Nah, jadi disarankan di sini yang harus pertama kali kita backup adalah sistem operasinya ya. Kemudian yang kedua adalah important office document ya. Jadi yang kedua dokumen-dokumen mengenai apa ya, Office ya. Kan ada aplikasi Microsoft Office, ada macam-macamnya. Nah, yang penting dari situ harus kita backup. Kemudian yang ketiga adalah software downloaded ya, ataupun yang purchase ya, yang kita download ataupun yang kita beli dari internet, itu harus kita backup. Kemudian yang keempat adalah contact information ya, atau informasi kontak dari buku email ya, buku alamat dari emailnya kita.
Itu sangat penting ya. Bayangkan kalau perusahaan yang Anda pimpin, yang kita pimpin, itu sudah berusia puluhan tahun. Nah, bayangkan jika kontak-kontak informasinya itu hilang, nah kita akan mulai dari nol sekali ya. Karena tidak ada backup sama sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah personal, foto, musik, sama video, ya itu sudah pasti ya. Kemudian yang selanjutnya adalah any other file that is critical ya. Jadi file-file lain yang menurut kita penting, tidak ada salahnya kita backup ya. Kemudian how often ya, seberapa sering kita harus melakukan backup. Yang pertama adalah it is always recommended that the user files are backed up regularly ya, secara reguler, secara simultan, secara kontinu ya. Durasinya kita sendiri yang menentukan terkait seberapa penting file-file yang kita miliki. Kemudian backup whenever there are change to important files so that the latest copy will be available even if the original one is lost ya. Jadi dikatakan di sini kita harus melakukan backup kapanpun jika ada terjadi perubahan pada file yang kita miliki ya. Makanya apa dampaknya itu? Jadi backupnya kita itu selalu update ya, update dengan apa yang kita lakukan saat itu juga gitu. Kemudian backup on a predetermined day, for example every Monday using the backup software ya. Jadi dikatakan di sini kita harus meluangkan waktu ya untuk melakukan backup. Nah, kalau kalian sudah mencoba backup satu partisi harddisknya kalian saja ya, kalian backup ke partisi yang lain ataupun ke harddisk eksternal. Jika kalian coba, nah itu pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, jadi dikatakan di sini adalah kita harus menggunakan waktu di luar jam kerja ya, misalnya minggu ya, supaya tidak terbentur sama ataupun kerjaan kita tidak terganggu gitu. Kemudian yang akhirnya yang terakhir adalah backup only the modified files on a daily basis ya. Jadi kita harus melakukan backup hanya dari file-file yang sudah kita modifikasi ya. Jadi ya intinya yang paling update itu yang kita lakukan backup ya. Kemudian kita lanjut. Nah, online data backup. Jadi ada dua jenis macam backup ya. Backup offline sama backup online. Kalau offline ya kita backup ke hard disk ataupun ke flash disk ataupun ke CD dan seterusnya. Nah, kalau yang online, nah kita bisa melakukan fasilitas ataupun menggunakan fasilitas cloud ya. Jadi backup kita tersimpan di cloud ataupun di internet. Online backup or remote backup is the method of offsite data storage where contents of the hard drive are regularly backup to another computer on the internet ya. Jadi konsep dari online data backup ini adalah data yang kita backup itu akan tersimpan di another komputer yang lain yang berada di internet. Ya, artinya komputer lain itu adalah server tertentu di internet ya. Misalnya kalau kalian punya Google Drive ya, nah itu adalah salah satu contoh gampang dari online data backup. Kalian bisa melakukan backup di situ ya. Kemudian it eliminates the risk of data loss due to natural disaster. Nah, jadi meminimalisir risiko ya hilangnya data, rusaknya data jika terjadi bencana alam ya. Karena kita nyimpannya di cloud ya, di internet. Kalau di offline kita nyimpan di harddisknya itu kita simpan di tempat yang sama dengan server. Nah, kalau terjadi bencana alam, nah misalnya gempa bumi, kebakaran, nah itu kan bisa ikut menjadi rusak. Nah, itu dikatakan di sini seperti itu. Kemudian it is an expensive procedure but prevents loss of data ya in case of disaster due to theft, file corruption dan lain-lain ya. Jadi ini online backup ini adalah prosedur yang mahal ya. Jadi kita harus mengeluarkan cost yang lebih, harga yang lebih, tapi itu melakukan pencegahan ya.
pencegahan dari hilangnya data itu sangat efektif ya. Kita menggunakan banyak modelnya kita, tapi data kita aman begitu. Resikonya lebih aman dibandingkan yang kita melakukan secara offline. Ya. Kemudian you can securely restore any lost data by using an internet connection and a web browser interface. Nah, jadi dikatakan di sini kita bisa melakukan restore, ya, restore ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, penempatan ulang ya, data yang kita backup ke komputernya kita menggunakan media internet, ya, menggunakan media internet dan juga bantuan interface dari web browser ya. Pasti kita menggunakan browser untuk akses data di dalam server backupnya ini ya. Kemudian yang terakhir adalah maintain an online backup only for the important files in case the user cannot afford much online backup ya. Jadi dikatakan di sini adalah kita walaupun sudah melakukan online backup, tapi harus tetap melakukan maintain ya. Harus merawatnya. Kita harus cek, sering-sering ngecek file-file yang kita backup secara online. Tapi ya yang penting-penting aja ya. Jangan semua kita cek, yang semua kita pelihara gitu. Tapi yang penting-penting saja. In case kalau sewaktu-waktu terjadi kasus kalau si user itu tidak bisa membuka ya, mengakses dari file-file yang kita backup di online ya, kayak gitu. Kemudian, nah ini adalah penyedia layanan dari online backup ya. Yang pertama adalah Backblaze ya, Backblaze. Kemudian adalah Carbonite. Kemudian ada iDrive. Kemudian ada SpiderOak ya. SpiderOak. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan sampai sekarang itu sudah berkembang ya. Jadi ini data materi di tahun 2011 ya. Nah, jadi selanjutnya ada Acronis, ada Mozy, SafeCopy, Jungle Disk, dan seterusnya yang bisa kalian lihat di sini. Dan bisa kalian coba-coba ya. Ada banyak juga selanjutnya terus sampai sini. Nah, jenis-jenis dari proses backup data ya. Yang pertama ada full ataupun normal data backup ya. Yang kedua ada incremental. Yang ketiga adalah differential. Ya. Yang pertama dulu, yang full ataupun normal ya. It copies all the files, including system file, application file, user file, and operating system ya. Jadi yang di copy ataupun yang di backup itu adalah seluruh file, termasuk file-file dari sistem, file-file dari aplikasi, file-file dari si pengguna, dan file-file dari OS-nya dia. Ya. Kemudian, the complete set of data is copied to the chosen place or backup media. Nah, jadi keseluruhan data yang kita lakukan backup itu diduplikasi, di backup ya pada media yang bisa kita pilih ya, media yang kita tentukan sendiri atau media-media yang kita lakukan untuk backup ya. Nah, jadi intinya di mana kita ingin melakukan backup itu kita sendiri yang menentukan. Nah, itu untuk yang full normal data backup ya. Kemudian kategori kedua itu adalah incremental ya. Jadi dia it copies only the files changed or created after the last backup. Nah, jadi kalau yang kayak gini incremental, dia hanya melakukan backup ataupun copy data pada file-file yang sudah terubah ya. Atau yang barusan kita buat ya, after the last backup, setelah proses backup yang terakhir ya. Jadi misalnya saya melakukan backup itu di hari ini tanggal 8 ya. Kemudian saya kotak-katik filenya. Nah, kalau kita melakukan incremental ini, nah file-file yang saya kotak-katik itu hanya itu yang akan dilakukan backup. Jadi tidak semua file. Jadi
file terakhir yang kita ataupun yang saya backup, yang saya ubah, yang saya kotak-atik, itulah yang di backup sama si proses kategori incremental ini. Ya. Kemudian dia takes less time ya, and space, but makes the job of restoring files difficult. Nah, dia hanya butuh waktu yang sedikit sama space ataupun ruang penyimpanan yang sedikit ya. Karena ya yang di backup ya cuma sedikit, berarti kan medianya juga sedikit ya. Tapi dikatakan di sini pekerjaan dari restore-nya itu menjadi lebih sulit ya, dibandingkan sama yang full. Ya. Kemudian kita masuk kategori ketiga adalah differential. Ya. It copies only the files changed or created that have been changed from the last incremental or normal backup. Ya. Kemudian pengertian dari yang differential ini adalah kalau kalian sudah memahami incremental, ya, incremental itu kan hanya melakukan backup dari file-file yang kita kotak-atik setelah yang normal ya. Nah, kalau yang diferensial itulah hanya melakukan backup dari file-file yang kita kotak-atik dari normal ataupun dari incremental. Ya. Jadi tingkatannya lebih tinggi yang diferensial ini, gitu. Kemudian takes less time and space and restores data quickly. Nah, jadi kelebihannya dia makan waktu yang dikit, media penyimpanan yang dikit, dan juga proses restore-nya juga cepat. Berbeda sama yang incremental. Jadi yang paling bagus ya diferensial. Ya. Misalnya kalau kalian pernah menggunakan Google Drive ya, nah kalian kan bisa edit ya dari file di Google Drive itu ya. Mau filenya bertipe Excel, kalian bisa edit menggunakan aplikasi online spreadsheet-nya Microsoft ya, ataupun Google ya. Nah, ketika kalian selesai melakukan kotak-atik ataupun edit ataupun sedang melakukan edit, nah orang lain yang membuka file itu akan melihat, oh file ini sedang diedit oleh si A gitu. Nah jadi proses backupnya adalah real time untuk yang diferensial ini. Ya. Jadi saya berharap kalian bisa memahami materi yang saya berikan. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian share, kemudian subscribe ya, berlangganan, dan juga bisa bunyikan tombol lonceng notifikasi supaya bisa mengetahui ya video-video secara update ya. Kemudian kalian juga bisa mengomentari video ini jika memiliki pertanyaan ya, atau japri ke saya, atau kita bisa omongkan di WA grupnya kita ya. Saya rasa cukup demikian untuk pertemuan kali ini.